Aprilia secara resmi memperkenalkan sport bike terbarunya, yaitu RS457. Ngapain baru dibahas? Telat lu bang. Terus kalau baru dibahas, emang salah saya di mana? Saya suka kok. Motor ini pertama kali diperkenalkan di sirkuit Misano pada September 2023 bersamaan dengan digelarnya event balap GP San Marino. Setelah itu, RS457 kembali diperkenalkan di India, tepat beberapa hari sebelum event GP India dimulai. Jarang-jarang nih, Aprilia memperkenalkan produk barunya di India. Perilisan RS457 di India bukannya tanpa alasan. Aprilia diindikasi memiliki sebuah rencana jangka panjang di negara Inspektur Vijay. Aprilia ingin menjadikan India sebagai basis produksi untuk wilayah Asia. Sepertinya Aprilia menerapkan apa yang pernah dikatakan bos KTM. Cara bagi produsen besar untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan mengarahkan bisnis mereka ke pasar negara berkembang. Dan India adalah salah satu negara berkembang yang jadi target pasar tersebut. Sebenarnya bukan hanya KTM yang menggunakan formula ini. BMW dan Royal Enfield juga menggunakan formula yang sama seperti yang dilakukan KTM. Dan sekarang saatnya Aprilia join to the club. Aprilia memulai langkahnya dengan RS457 sebagai produk pertamanya dalam misi ini. Motor ini akan diproduksi di pabrik milik Piaggio di India yang ada di Baramati, Maharashtra, India. Proses pendistribusian untuk pasar global juga akan disuplai dari tempat tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa harus India? Aprilia tentu sudah belajar dari Royal Enfield dan KTM, di mana kedua pabrikan ini sangat sukses menjual produk kelas menengahnya setelah membangun pabrik di India. Selain itu, biaya produksi di India juga lebih murah. Dan saat ini, target market utama Aprilia RS457 adalah India. Dan ini mungkin adalah sebuah langkah yang tepat. Karena kalau dilihat dari trennya sekarang ini, motor 300-400 cc itu trennya lagi naik di India dalam 1 tahun belakangan ini. Dan ini adalah beberapa indikasinya. Yang pertama, KTM dengan PD memperbarui RC390, meskipun desainnya dianggap absurd bahkan sama orang India sekalipun. Yang kedua, Kawasaki Ninja 400 yang ada peningkatan penjualan di tahun 2023 lalu. Padahal di India, Ninja 400 itu dijual dengan harga yang mahalnya nggak masuk akal. Harganya mahal karena statusnya CPU. Dan yang ketiga, Yamaha akhirnya juga berani merilis New R3 di tahun 2023. Padahal Yamaha R3 sempat tidak diperdulikan sama Yamaha India. Bahkan Yamaha India pernah menyuntik mati R3 pada tahun 2020 karena regulasi emisi dan penjualannya yang kurang. Dan secara tiba-tiba, Yamaha India berani menghidupkan kembali New R3 pada tahun 2023. Beberapa kabar ini setidaknya bisa menjadi sebuah indikasi kalau ada peningkatan minat terhadap motor 300-400 cc di India. Dan Aprilia yang sudah membaca pola pasar motorsport di India tentu tidak akan melewatkan momen tersebut. Maka dari itu, Aprilia berani bersaing untuk meramaikan pasar di segmen ini. Apalagi, Aprilia menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari kompetitornya. Apakah itu yang berbeda? Mari kita bahas. Hal yang berbeda dari Aprilia RS457 dengan kompetitor lain adalah mesin. Aprilia RS457 memiliki mesin berkapasitas 457 cc inline 2 silinder dengan sudut putar poros engkol 270 derajat. Dan mesin 270 derajat adalah sesuatu yang sangat fresh di kelas pemula ini. Dan kabarnya, mesin ini terinspirasi penuh dari mesin kakaknya, Aprilia RS660. Tapi meskipun terinspirasi dari mesin RS660, mesin RS457 adalah platform mesin baru. Avete fatto un motore 660 più piccolo? No, il motore RS457 è completamente nuovo, non è un semplice adattamento di un'unità già esistente. Questo perché volevamo costruire una moto senza sottostare a compromessi o vincoli. Oke, lanjut ke spek mesin. Secara spek mesin, Aprilia RS457 punya tenaga mencapai 47,6 horsepower pada 9.400 rpm dengan torsi 43,5 Nm pada 6.700 rpm. Secara tenaga ini tergolong besar, meskipun putaran mesinnya tidak semenarik Yamaha R3 atau Ninja 400. Tapi torsi Aprilia RS457 jauh lebih menjambak dari dua motor rival dengan nilai torsi yang lebih besar dan bisa lebih cepat diraih pada RPM lebih rendah. Jadi karakter mesin RS457 itu lebih ke torsi, seperti motor 2 silinder 270 derajat pada umumnya lah. Nah, untuk pembahasan mesin sebenarnya cuma itu aja sih yang saya tahu. Ya, Aprilia soalnya tidak terlalu terbuka soal mesin RS457 cuy. Jadi mereka agak pelit nih soal detail mesin. Bahkan detail gambar jeroan mesin juga nggak dipublish loh. Jadi saya masih belum tahu berapa engine shaft balancer yang dipakai untuk mesin Aprilia RS457. Tapi kalau melihat dari nilai RPM-nya yang nggak terlalu tinggi, kemungkinan cuma pakai satu engine shaft balancer. Sama seperti kakaknya RS660. Dan percayalah kawan, cepat atau lambat Aprilia akan membuat motor genre lain menggunakan mesin
mesin yang sama dengan mesin RS457. Ya, mungkin bakal ada itu yang namanya Tuono 457 dan Touareg 457. Masa bikin platform mesin baru cuma buat satu motor doang? Yang bener aja, rugi dong. Dan ada satu hal lagi yang membedakan antara Aprilia RS457 dengan kompetitor, yaitu sasis. Aprilia RS457 itu pakai sasis aluminium twin spar, dan ini merupakan hal baru di kelas pemula. Dan bisa dibilang, RS457 adalah pionir sport bike yang pakai sasis aluminium twin spar di kelas 400cc pada era modern ini. Tapi fakta menariknya, penggunaan sasis aluminium twin spar sendiri itu bukan hal baru buat Aprilia, karena saudara kecilnya RS125 dan RS50 itu juga sudah pakai sasis aluminium twin spar. Jadi meskipun secara umum dipandang sebagai hal baru, tapi bagi Aprilia ini bukanlah hal yang baru. Kalau secara luas, di India itu ada banyak pilihan untuk motor 300-400cc, mulai dari yang retro, naked, sampai sport. Nah, karena ini kategori genrenya adalah motor sport dengan mesin 2 silinder, maka kita akan membahas rivalitasnya dengan sesama motor sport 2 silinder juga. Sepanjang video, saya selalu membandingkan Aprilia RS457 dengan Ninja 400 dan Yamaha R3. Tapi tahukah kalian, sebenarnya ada satu motor yang punya spek mesin yang sangat mendekati Aprilia RS457. Dan motor ini datangnya justru bukan dari pabrikan Jepang ataupun Eropa, melainkan dari China, yaitu CF Moto 450 SR. Ini adalah motor yang spek mesinnya sangat menyerupai mesin Aprilia RS457. Sama-sama inline 2 silinder dan sama-sama menggunakan poros engkol 270 derajat dengan kapasitas mesin yang hampir mendekati sama. Cuma bedanya CF Moto 450 itu masih pakai sasis tralis ya. Nah, kabarnya CF Moto 450 SR juga sudah mulai masuk di India. Kabarnya sih Mei 2024 ya, kalau tidak ada halangan. Jadi kedepannya nanti, pilihan sport bike 2 silinder kelas pemula di India 300-400cc itu ada 4 pilihan, yaitu Yamaha R3, Ninja 400, CF Moto 450 SR, dan Aprilia RS457. Dan pembahasan terakhir nih, kita sedikit membahas soal harga ya. Harga Aprilia RS457 di India itu lebih murah sekitar 25 juta rupiah jika dibandingkan yang dijual di Amerika. Tentunya ini dikarenakan proses produksi yang dilakukan secara lokal di India. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan kompetitornya di pasar India. Ingat ya, pasar India. Di India, Aprilia RS457 dijual dengan harga yang lebih murah dari Yamaha R3 dan Ninja 400. Sedangkan yang paling murah adalah CF Moto 450 SR. Tapi perlu diingat, Aprilia RS457 adalah produk dari pabrikan Eropa, tepatnya Italia. Ya, meskipun RS457 diproduksi di India, tapi image-nya sebagai motor Eropa tidak akan pernah hilang. Apalagi kalau soal desain. DNA RS series itu sangat terasa pada desain RS457. Jadi Aprilia RS457 akan punya value lebih jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Tapi ini bukan sebuah jaminan Aprilia RS457 bakalan lebih laris dari para kompetitornya, karena yang namanya permintaan pasar itu selalu bersifat kemungkinan. Selain itu, ketersediaan spare part, harga spare part, dan jumlah lokasi bengkel resmi tentunya juga bisa mempengaruhi penjualan produk kendaraan bermotor. Apalagi Aprilia baru saja memulai invasinya di pasar India. Oke, sepertinya sampai di sini aja pembahasannya. Kalau ada revisi atau kalian mau nambahin, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Nama saya Awang, stay safe and peace.